Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hasim Hasbullah, NIM 0568770038, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UPPJJ Daerah Surabaya. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data meliputi 4 materi utama yang akan saya kerjakan, yaitu dari commit, rollback, checkpoint, trigger, dan replikasi database. Selanjutnya kita akan melakukan praktek dengan nomor 1 dulu. Kita transaksi menggunakan tanpa commit, ya. Ini yang pertama. Kita masuk ke tab routines, kita tambahkan transaksi. Yang pertama transaksi 1, parameter kita drop. Nah, di sini kita akan menambahkan kode ini. Nah, ini penjelasannya. Start transaksi, kita akan melakukan transaksi dengan menambahkan nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Di sini nama Rizky dengan alamat Jalan Slamet Riyadi nomor 55 Solo, dengan jenis kelamin laki-laki akan kita masukkan, tetapi ini nanti tidak akan masuk ke database pasien, tidak secara permanen karena kita tidak menggunakan commit. Kita coba. Nah, di sini akan muncul transaksi 1 yang kita buat tadi. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini akan muncul nama Rizky dengan alamat Jalan Slamet Riyadi nomor 55 Solo. Nah, selanjutnya kita bisa cek di database pasien. Nah, di sini tidak muncul. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan commit. Nah, selanjutnya kita akan praktek transaksi 2 dengan menggunakan commit. Kembali lagi ke routines, kita tambahkan transaksi 2. Untuk transaksi 2 ini kita menggunakan commit, jadi nanti nama pasien ini akan muncul di dalam data pasien sini. Misal kita ini menambahkan data Rizky Jalan Slamet Riyadi nomor 55 Solo, ini kita buat dengan alamat nomor 50 gitu saja. Di sini kita sama menjalankan transaksi, menambahkan nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Nah, kita tambahkan langsung. Nah, di sini akan muncul transaksi 2. Setelah itu kita cek execute. Nah, di sini akan muncul Jalan Slamet Riyadi nomor 50 Solo. Ini tadi yang setelah kita masukkan tadi. Nah, transaksi kedua ini akan muncul secara permanen di tabel pasien. Kita cek. Seharusnya di sini juga ada. Nah, di sini ada. Nama ID 16, namanya Rizky, ini sudah muncul. Nah, di sini untuk pengecekan kita bisa menggunakan call transaksi 2. Bisa kita jalankan dengan call transaksi 2. Nanti juga akan muncul sama. Nah, di sini akan muncul ID yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita select from pasien, maka juga akan muncul data yang permanen. Nah, di sini ini akan muncul Jalan Slamet Riyadi nomor 50 Solo. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum rollback.
yaitu kita akan membuat transaksi yang ketiga. Kita masuk lagi ke tab routing. Setelah itu kita tambahkan baru, kita transaksi 3. Untuk transaksi 3, di sini kita akan sama memulai transaksi, mengubah nama pasien menjadi Bayu Pratama, menjalankan perintah rollback dan menampilkan data pasien. Karena di sini kita menambahkan rollback, maka tidak akan perubahan yang telah kita buat Bayu Pratama ini akan dibatalkan. Jadi nanti tidak ada perubahan. Rollback ini berfungsi untuk mengembalikan kondisi database ke dalam database keadaan sebelum transaksi dilakukan. Jadi akan kembali seperti semula. Kita coba ya. Go Bayu Pratama. Di sini kita cek. Nah, di sini maka tidak ada yang berubah menjadi Bayu Pratama ya. Kita bisa call transaksi 3 dan kita bisa cek kalau untuk pasien. Nah, di sini tidak ada dengan nama Bayu Pratama. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan transaksi yang keempat, yaitu kita langsung tambahkan transaksi 4. Di sini kita merubah nama pasien Bayu Saputra dengan where ID pasien nomor 3. Jadi yang berubah adalah nomor 3 ini, Bayu Saputra. Misal kita merubah ID nomor yang lain, kita juga bisa. Misal kita coba where ID, misal ini kita ganti dulu nomor 1 dengan nama Adi Putra. Nah, di sini akan muncul dengan nama yang sudah kita ganti tadi, maka akan menjadi nama Adi Putra. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi. Selanjutnya kita akan membuat transaksi yang kelima, yaitu checkpoint, insert point. Untuk transaksi yang kelima ini saya menambahkan data pasien bernama Rizky ini tadi, membuat checkpoint dengan nama poin 1, menambahkan data pasien Dian, dan melakukan rollback to save point 1. Ini melakukan rollback to save point 1 dan menambahkan data pasien Farhan di sini, pasien Farhan, dan menjalankan commit. Dan nanti hasil yang diperoleh dari kode yang saya buat ini, data Rizky berhasil masuk, data Dian dibatalkan, data Farhan berhasil masuk. Nah, jadi kesimpulannya di sini memungkinkan kita kembali ke titik tertentu
dalam transaksi tanpa harus membatalkan seluruh proses transaksi yang telah kita lakukan. Kita coba dulu, langsung kita jalankan. Oke, kita cek nomor 5. Nah, di sini kita tadi memasukkan data Rizky berhasil masuk, ya ini data Dian dibatalkan, maka di sini tidak ada nama Dian, dan data Farhan juga ini bisa berhasil masuk. Kita bisa cek call transaksi 5 sama, nanti akan muncul. Nah, di sini sudah muncul. Kita cek kembali, select from pasien. Nah, di sini juga sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum trigger, yaitu membuat tabel obat. Di sini nanti akan membuat tabel obat dan membuat transaksi obat. Nah, caranya ini kita langsung copy, kita masukkan ke SQL. Nah, di sini akan bertambah tabel obatnya. Nah, di sini masih kosong, kita tambahkan transaksi obat. Nah, di sini ada tambah tabel transaksi obat, ini juga masih kosong, itu nanti kita tambahkan. Nah, sebelum ini kita mengisi satu persatu, kita membuat relasi dulu. Untuk relasi saya langsung menggunakan di SQL saja. Nah, untuk mengecek relasi yang sudah kita buat ini, kita bisa langsung masuk ke desain. Desain ini. Nah, kita show, kita cek poin semua. Nah, sini sudah kita cek poin, ya kita rapikan dulu. Ini hasilnya dari relasi yang kita buat tadi, yaitu seperti ini. Kita lihat di desainer relasi yang sudah kita gabungan dari beberapa tabel tadi. Selanjutnya kita mengisi obat, insert into obat. Ini adalah memasukkan data obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Nah, di sini ada, di sini kodenya, di sini nama obatnya, di sini harga, dan di sini adalah stoknya. Kita langsung masukkan. Nah, di sini kita akan memasukkan ini dengan stok ada 10, 20, dan 5. Kita tambahkan. Nah, ini sudah masuk untuk obatnya dengan ID obat 123, kode obat ini, dan nama obat ini, harganya 20, 15, dan 7.000. Nah, di sini ada stok 10, 20, dan 5. Selanjutnya kita akan membuat trigger, ya. Kita membuat trigger terlebih dahulu. Nah, trigger ini akan dijalankan setelah terjadi stabil atau setelah memasukkan data tadi di transaksi obat. Dan ini ketika transaksi obat ditambahkan, trigger akan otomatis mengurangi stok, ya, stok obat sesuai jumlah yang akan dibeli.
Nah, di sini untuk obatnya sudah ya, stok 10, 20 dan 5, dan ini stok amoxicillin adalah 20 biji. Setelah itu kita akan menambahkan transaksi. Saya ambil contoh di sini, pasien Ahmad membeli obat amoxicillin sebanyak 5. Kita masukkan. Nah, di sini pasien dengan nama Ahmad akan membeli amoxicillin sebanyak 5. Nah, insert, kita menambah transaksi obat dengan ID pasien dan ID obat, jumlah total harga, dan value 125. Kita langsung go. Nah, kita cek. Selanjutnya cara cek hasil, kita cek from obat. Di sini obat amoxicillin menjadi 15 stoknya, karena tadi sudah kita lakukan transaksi untuk pembelian obat dengan membeli 5. Jadi di sini tadi 20, sekarang tinggal 15. Nah, selanjutnya di sini kita akan praktikum basis data terdistribusi atau replikasi dari Windows 10 dan Linux atau Ubuntu. Selanjutnya ini sudah masuk ke Ubuntu, kita akan melakukan replikasi. Pertama kita cek. Nah, di sini kita mengaktifkan ini sudah, masuk PHP ke menu replication pada seperti gambar seperti ini. Replikasi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu pada menu ini Anda akan melakukan konfigurasi server replikasi, maka pada master klik konfigurasi it. Nah, maka kita pilih konfigurasi. Di sini sudah muncul menu replikasi. Nah, setelah itu kita cek di sini. Pada gambar 38 terdapat 4 baris perintah yang harus kita copy, yaitu yang ini. Kita copy. Set. Setelah itu kita kembali ke exam. Kita masuk ke config. Ini. Nah, di sini. Setelah itu kita lakukan paste 4 baris perintah yang telah di copy tadi pada gambar 38 seperti gambar ini. Kita tambahkan di atas cek. Cek biru. Kita tambahkan di sini. Ini binlog db kita. Setelah itu kita save. Oke. Selanjutnya setelah kita save, kita buka kembali kontrol panel. MySQL kita stop. Dan kita start kembali. Setelah kita melakukan ini, maka di restart ini kemudian lanjutkan kembali ke konfigurasi pada halaman replikasi dan klik tombol go. Oke, kita klik tombol go. Sudah. Setelah ini selesai, kita lanjut. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Nah, di sini kita
masuk ke user akun. Kita tambahkan klik add user akun. Di sini kita menambahkan username, hostname, password dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan mengisi username dan password. Hostname ini kita samakan, username prodisi. Setelah itu kita centang replication slash dan lain. Passwordnya betul. Oke, sudah berhasil kita membuat username dan passwordnya. Setelah itu kita mengekspor database rumah sakit atau tabel rumah sakit ini. Kita ekspor dulu. Setelah itu akan kita pindahkan ke flash disk. Nah, flash disk ini selanjutnya setelah kita copy ke flash disk, kita konfigurasi ke Linux, termasuk Linux. Di sini kita setting, klik kanan, kita sambungkan. Nah, di sini akan muncul USB flash disk yang sudah kita setting tadi. Nah, di sini kita cek file database rumah sakit. Nah, di sini sudah ada rumah sakit SQL-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke terminal. Yaitu kita masuk ke terminal. Nah, ini tampilan awalnya itu seharusnya ini yang baris nomor 2. Ini kita ketik cd it nah, seperti itu. Setelah itu kita ketik ls. Setelah muncul seperti ini, kita akan mengaktifkan exam, yaitu dengan cara sudo manager linux 64 run, password kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke exam. Saya di sini menggunakan exam versi 8.2.12 now. Setelah itu di sini ini kita aktifkan dulu dari MySQL dan apa saja kita aktifkan. Setelah ini nanti sudah running, kita langsung masuk ke PHP MyAdmin. Kita lewat Firefox ini. Di sini kita akan mengimpor database yang sudah kita ekspor tadi, yaitu dengan cara kita masuk ke localhost. Nah, di sini sudah masuk ke PHP MyAdmin. Nah, sebelum kita impor, kita buat database dulu. Oke.
sakit. Oke, kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, ini baru kita impor. Kita pilih, kita cari file tadi yang ada di sini, rumah sakit. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita impor. Nah, ini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil mengimpor. Nah, setelah kita mengimpor ini, kita akan mengkonfigurasi master to slave. Kita pilih sini. Kita ke awal. Nah, di sini ada replikasi. Nah, kita pilih klik replikasi. Kita pilih yang kedua ini, replication. Ini karena saya menggunakan versi yang lebih baru ya, jadi ini mungkin agak berbeda dari modul. Setelah ini kita pilih ini, kita konfigurasi. Di sini kita konfigurasi username dan passwordnya, ini sudah isi. Nah, ini kita isi 192, ini 168. Setelah itu kita kalau di modul sebelum kita go, kita harus melakukan copy server ID dulu di file my.cnf, yaitu kita masuk dulu ke di sini, kita pilih MySQL, lanjut konfigurasi, klik open, kita yes. Nah, di sini sudah muncul. Nah, selanjutnya di sini kita mencari server ID. Kita cari server ID sekitar 9. Nah, di sini server ID-nya ini sudah 2, ini sudah betul. Ini tanda pagar, kita hapus. Ya, terus kita tambahkan replikasinya. Di sini sudah saya tambahkan. Setelah ditambahkan ini, kita langsung kita pilih simpan. Nah, setelah disimpan, kita kembali lagi membuka terminal lagi, yaitu kita di sini kita ketik cd etc ls. Nah, sudah muncul seperti ini. Setelah berhasil mengubah akses file my.cnf, klik save, kemudian kembali ke kontrol. Setelah ini kita akan kembali ke kontrol untuk merestart Apache-nya. Kita masuk. Nah, di sini setelah kita oke, kita masuk ke sini, kita akan merestart satu persatu. Setelah ini nanti selesai restart, kita kembali ke phpMyAdmin dan akan mengklik go tadi. Nah, kita tunggu dulu ini sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Lanjut ke sini. Nah, ini kita go. Nah, di sini ada trouble atau connection to server is disabled. Nah, di sini sesuai dengan modul. Kalau di modul ini sama. Nah, di sini ada juga error ini. Nah, selanjutnya Anda harus melakukan enable pada file config default.
Nah, di sini kita harus mengatur hak akses menjadi read read. Nah, di sini karena saya menggunakan versi yang di atasnya, kita langsung saja masuk. Kita coba lewat sini langsung. Karena ini saya menggunakan versi yang di atasnya, saya bisa menggunakan ini. Di sini kita ketikkan /opt /ulang kita enter. Nah, di sini untuk config nanti kita cari di sini config default. Nah, kita akan menyeting config default ini agar bisa menjadi true. Kita cari dulu, kita buka dulu. Nah, di sini setelah muncul di sini kita cari yang sesuai mode allow arbit server. Kita pilih. Oh, di sini sudah. Ini allow arbit server, ini kita ganti true. Nah, setelah ini kita akan kembali ke MySQL database. Di sini jika selesai melakukan modifikasi pada file config default, restart service Apache dan MySQL di control exam. Nah, mari kita langsung menuju kembali ke control exam. Nah, di sini kita restart terlebih dahulu. Kita restart, ini juga kita restart. Nah, setelah ini selesai, kita kembali ke sini. Kita coba lagi. Kita go. Nah, di sini sudah sukses. Ini kalau sudah sukses, kita masuk ke yang Windows. Kita ke sini, kita tes, direplikasi, show primary status. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya di sini kita masuk terminal lagi di Linux Ubuntu. Kita masukkan perintah cd Di sini sudah masuk ke MariaDB. Selanjutnya kita menampilkan status dengan cara show status select. Oke, nah di sini sudah. Setelah itu kita akan menggantikan perintah dengan change to master, yaitu dengan cara memasukkan ini. Nah, di sini kita melihat gambar ini untuk memasukkan perintahnya, langsung kita masukkan saja. Kita jalankan, setelah itu kita enter. Nah, ini sudah jalan. Nah, selanjutnya kita cek pada menu ini. Di sini masih error ya, ini masih low. Nah, ini kita akan start terlebih dahulu di sini, yaitu kita start
select. Nah, setelah itu kita cek di sini apakah sudah berubah menjadi yes. Nah, ini sudah hilang notifnya, kita coba cek. Nah, di sini /io running dan /sql running sudah berubah menjadi yes. Tadi error no itu karena saya belum melakukan start /nya. Jadi tadi masih no. Ini sudah berubah menjadi yes. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan menguji coba yaitu dari komputer 1 yang di Windows tadi kita menambahkan obat ke dalam tabel obat. Nah, sini saya mengambil ini sebelumnya, jadi kita cek di sini tabel obat. Nah, di sini tabel obat hanya ada 3 obat ya. Di sini kita cek dulu, kita tambahkan di rumah sakit. Kita cek obat, masih ada 3 obat. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tab SQL, kita tambahkan obatnya. Di sini saya akan menambahkan obat dengan kode A005, obat demam dengan harga 150, ganti dengan harga 1.500, stoknya ada 100 piece. Kita go. Nah, ini sudah berhasil, kita cek. Nah, di sini sudah tambah yaitu dengan ID obat 5, kode obatnya A005 dengan nama obat demam dengan harga 1.500 dan stoknya ada 100. Nah, selanjutnya kita cek apakah sudah muncul di Ubuntu-nya. Nah, di sini masih belum, jadi kita refresh dulu agar muncul. Nah, di sini sudah muncul obat demam harga 1.500, stoknya ada 100 piece. Nah, ini karena menambah ini jika yang lain, misal kita akan mengedit bagian yang di sini, yang ID obat nomor 1 ini ya, kita misal harganya kita ganti menjadi 10.000, dan ini stoknya kita rubah menjadi 100 misal. Nah, 100. Nah, di sini sudah berubah ya harganya. Harga amik asin ini ada harganya 10.000, stoknya 100. Nah, kita cek apakah juga bisa berubah di Ubuntu di sininya. Ini harga sebelumnya adalah 20.000, stoknya ada 10. Kita refresh. Nah, di sini obat amik asin ini harganya menjadi 10.000 dan stoknya adalah 100. Berarti ini sudah selesai dan sudah sesuai, ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk tugas 3 basis data ini sudah saya laksanakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika videonya lama, dan mohon dicek kembali jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon bimbingannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.